Dua tersangka pelaku pembunuhan disertai mutilasi di Sleman diamankan di Treskrimum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Polres Kendal bekuk residivis pembunuh operator wahana pasar malam. Hugeng Awards 2023 merupakan momentum penting melahirkan hugeng-hugeng muda. Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir edisi Senin 17 Juli 2023. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Saya Lydia Rotinsulu, inilah Presisi Siang selengkapnya. Warga di Sleman, Yogyakarta dikejutkan dengan temuan potongan tubuh manusia di beberapa lokasi. Polisi yang segera menindaklanjuti informasi dari warga ini kemudian berhasil menemukan petunjuk dan mengamankan 2 tersangka pelaku mutilasi. Di lokasi inilah warga menemukan potongan tubuh manusia pada hari Rabu 12 Juli 2023, tepatnya di Sungai Bedok, Bangunkerto, Turi, Sleman, Yogyakarta. Potongan tubuh lain ditemukan di tempat berbeda, sekitar 1 km dari temuan potongan tubuh pertama. Dari hasil identifikasi, korban diketahui berjenis kelamin laki-laki berinisial R yang berstatus sebagai mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Yogyakarta. Polisi segera bekerja cepat dan dari petunjuk yang didapat, polisi mengamankan 2 tersangka berinisial W dan RD di Bogor, Jawa Barat pada hari Sabtu 15 Juli 2023. Polisi kini tengah mendalami motif tersangka membunuh dan memutilasi korban. Jadi rekan-rekan, tadi kan saya sampaikan tersangka ini ditangkap di daerah Jawa Barat. Jadi perjalanan itu, dari perjalanan tersangka ke sini, kami menginterogasi di mana mereka membuang ataupun potongan-potongan tersebut. Jadi kita sudah melakukan penyusuran ini berdasarkan informasi dari masyarakat juga. Menurut keterangan pelaku ini, kapan dia mengeksekusi itu, Pak? Lagi kita dalami dulu, Pak. Jadi untuk pendalamannya nanti informasi berikutnya ya, Pak. Ini saya menginformasikan bagaimana tim itu bekerja keras dari informasi masyarakat, dari pendalaman TKP kita, olah TKP, kita bisa mengamankan pelaku dari Jawa Barat kemudian dibawa ke Yogyakarta. Nah ini kami mohon kerjasamanya rekan-rekan, kita dalami karena kasusnya lumayan rumit, mohon waktunya. Ya. Dari kedua pelaku, polisi mengamankan barang bukti yang diduga digunakan untuk menghabisi nyawa korban. Tim Humas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta melaporkan untuk Polri TV. Polres Kendal Polda Jawa Tengah berhasil menangkap pembunuh operator wahana pasar malam. Motif tersangka membunuh korban adalah karena korban menolak memberikan uang keamanan. Hanya karena tidak diberikan uang keamanan Rp30.000, Wahyu Kurniawan alias Wawan tega menghilangkan nyawa seorang penyelenggara wahana pasar malam di Desa Korowelang Kulon, Kendal, Jawa Tengah. Peristiwa ini terjadi hari Kamis 13 Juli 2023. Tersangka melakukan aksinya dalam kondisi mabuk. Tersangka marah-marah dan menantang semua orang yang ada di pasar malam. Korban, Aris Ismawanto yang berusaha melerai, malah disangka tersangka akan mengeroyok. Perkara ini terjadi pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023, sekitar jam 13.30. Tersangka Wahyu Kurniawan alias Gento bersama temannya datang ke tempat permainan pasar malam di lapangan sepak bola Tanggul Malang ikut Desa Korowelang Kulon, Kecamatan Cipiri, Kabupaten Kendal menggunakan sepeda motor.
yaitu Yamaha BGX warna hitam, dengan maksud meminta uang keamanan sebesar 30.000 kepada penyelenggara pasar malam. Pada saat itu penyelenggara tidak diberi uang yang dimaksud. Kemudian pelaku mengambil pisau dari dashboard motornya, yang dimaksud adalah pisau lipat, sambil marah-marah dan menantang semua orang yang ada di wahana pasar malam. Kemudian karena pelaku membawa pisau lipat, karyawan wahana pasar malam ini keluar. Ada yang membawa besi, ada yang membawa kayu, mendekati pelaku dengan maksud menanyakan apa kemauannya. Kemudian saat korban Arismanto ini mendekati pelaku merasa mau dikeroyok, sehingga pelaku atau tersangka langsung ke arah korban dan menusukkan pisau lipat ke dada sebelah kiri korban, yaitu Aris Ismanto. Kemudian setelah itu pelaku melarikan diri. Berdasarkan informasi dan respon cepat dari Polres Kendal, khususnya dari jajaran Resmob, bahwa pada jam 17.00 diketahui pelaku berada di rumah Nasikin. Kemudian langsung dilakukan penangkapan di TKP dan langsung dibawa ke Polres untuk penyelidikan lebih lanjut. Kita cukup memberikan apresiasi atas keberhasilan karena dengan waktu yang singkat, khususnya ke Pak Kasat Reskrim dan jajaran Resmob yang bergerak cepat untuk menindaklanjuti mencari pelaku, karena pada saat setelah melakukan penusukan, pelaku langsung kabur melarikan diri. Tersangka yang merupakan residivis kasus penganiayaan tahun 2014 dan 2016 dikenai pasal 338, 340, dan 351 KUHP dengan ancaman hukuman mati atau penjara paling lama 20 tahun. Tim Humas Polres Kendal, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polsek Bangun dan Polsek Serbalawan Polres Simalungun berhasil mengungkap pelaku pembunuhan yang menggemparkan pada hari Sabtu 15 Juli lalu. Pembunuhan tragis ini terjadi di air terjun Desa 3 Kecamatan Dolok Merawan, Kabupaten Serdang Bedagai. Korban dari peristiwa pembunuhan ini adalah seorang mahasiswa bernama Tantri Yulaila. Terkait pembunuhan terhadap seorang mahasiswa ini, Kapolres Simalungun AKBP Ronald FC Sipayu menjelaskan bahwa korban sempat dilaporkan hilang oleh keluarga korban dengan membuat laporan pada tanggal 13 Juli 2023 di Polsek Bangun, Resor Simalungun. Keluarga korban melaporkan bahwa korban sudah tidak pulang selama 5 hari dengan membawa sepeda motor. Menindaklanjuti adanya laporan ini, personel Polsek Bangun melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap tersangka bernama Arya Lesmana di rumah kosnya. Tersangka adalah seorang pekerja tahu warga Jalan Cempaka, Kabupaten Simalungun. Kapolsek Bangun AKP Lambok Stefanus Gulto menjelaskan keberhasilan korban dalam pengungkapan pembunuhan ini adalah seorang bernama Tantri Yulaila. Korban adalah mahasiswa berusia 20 tahun, penduduk asli Jalan Anjang Sana, Kecamatan Gunung Maligas. Saat diinterogasi, tersangka Arya Lesmana menjelaskan bahwa korban sempat menjemput tersangka di kos-kosannya pada Senin 10 Juli sekitar pukul 14.30 untuk jalan-jalan berdua menggunakan kendaraan sepeda motor korban. Tersangka langsung membawa korban ke tempat wisata alam air terjun Desa 3. Di lokasi TKP, yaitu tempat kejadian perkara, tersangka menjelaskan bahwa dirinya nekat menghabisi nyawa korban lantaran ingin memiliki barang-barang berharga seperti sepeda motor, telepon seluler, serta perhiasan emas. Korban dihabisi dengan cara dipukul dengan batu dari arah belakang dan di bagian pundak dan juga di bagian kepala. Setelah mengetahui korban tidak bernyawa, tersangka langsung meninggalkan korban di lokasi.
Presisi Siang akan segera kembali sesaat lagi.